Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kamu sehat selalu dan tetap semangat walaupun kamu belajar di rumah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Kali ini kita akan masih belajar bab 2, yaitu tentang cerita fantasi. Di sini kamu lihat yaitu penyusunan cerita fantasi. Ada dua, dibagi dua, yaitu yang pertama merencanakan cerita fantasi, yang kedua adalah menulis cerita fantasi. Sebelum itu ada langkah-langkah penyusunan cerita fantasi. Langkah-langkah menulis cerita fantasi. Yang pertama adalah merencanakan cerita. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama menemukan ide penulisan. Yang kedua, penggalian ide cerita. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Yang keempat, mengembangkan cerita fantasi. Lanjut, langkah-langkah menulis cerita fantasi. Ada 5. Yang pertama, merencanakan kerangka karangan. Yang kedua, mengembangkan kerangka. Yang ketiga, memberi judul yang menarik. Yang keempat, menelaah dan merevisi. Yang kelima adalah mempublikasi. Coba kamu buka halaman 23 LKS ya nak. Nah, di situ ada rangkuman. Ya. Ibu bacakan, udah dibuka semua? Iya. Yang pertama itu adalah teks narasi. Pengertiannya adalah suatu teks yang menyajikan sebuah cerita berupa serangkaian peristiwa yang disusun dengan urutan waktu atau kronologis. Cerita fantasi adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal, namun bersifat imajinatif dan khayal. Struktur cerita fantasi terdiri atas orientasi, komplikasi, dan resolusi. Secara umum, cerita fantasi bertemakan magik, supernatural, atau futuristik. Cerita fantasi bersifat fiktif karena mengungkapkan hal-hal supranatural dan kemisteriusan. Lanjut, unsur pembangun yang terkandung dalam cerita fantasi antara lain tokoh dan penokohan, latar, serta urutan peristiwa. Lanjut, ciri-ciri cerita fantasi secara umum, yaitu ada keajaiban, kemisteriusan, menggunakan latar yang bervariasi, tokoh unik atau memiliki kesaktian, dan bersifat fiksi. Nah, itu rangkuman dari bab 2 cerita fantasi. Ya, sudah selesai materi cerita fantasi. Untuk minggu ini tidak ada tugas. Ya, tidak ada tugas bahasa Indonesia, tapi kamu menyelesaikan tugas-tugas yang belum kamu selesaikan. Karena bahasa Indonesia sudah ada 4 tugas. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, dan ulangan bahasa Indonesia. Bagi yang belum, selesaikan untuk minggu ini supaya tugas-tugasnya mendapatkan nilai dari ibu. Ya, ketemu lagi dengan minggu depan nanti Senin ya. Cukup sekian penjelasan dari ibu. Tetap semangat ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.